Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ma'id Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Denis Akbar Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai host di podcast kali ini. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1 dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari kelas tetangga saya nih, dari kelas 12 MIPA 1. Kira-kira siapa dia? Langsung saja mungkin ya. Oke. Kepada Mas Ahmad Lutfi Hasan. Mas Lutfi, gimana kabarnya nih Mas Lutfi? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat ya. Sehat-sehat. Oke. Walaupun sekarang ya saya diterpa banyak ini sih kesibukan. Kesibukan Gitu ya. sih. Oh iya, Mas Lutfi nih akhir-akhir ini lagi sibuk banget nih ya di lantai 4. Ngapain tuh Mas Lutfi? Alhamdulillah saya lagi melakukan penelitian itu. Oh, penelitian. Wah, memang narasumber yang kali ini kita undang tuh sangat sibuk ya, sangat. Aduh. Pekerja keras kali ini. Iya. Ya. Oke, kita masuk ke topik atau inti dari podcast ini ya. Nah, jadi teman-teman semua, kita mengundang Mas Lutfi ini dari Mas Lutfi deh. Mas Lutfi ini tahu nggak sih sebenarnya kita tuh memilih Mas Lutfi sebagai narasumber tuh kenapa nih? Mas Lutfi tahu nggak nih? Aduh. Kenapa ya? Mungkin saya akan bercerita sedikit ya. Oke. Mungkin Mas tentang Lutfi, pengalaman Mas saya Lutfi karena alhamdulillah saya juga kemarin habis mengikuti summer program di summer program China. Apa tuh Mas Lutfi? Summer program itu tuh salah satu program dari Beasiswa Indonesia Maju gitu. Dan itu adalah program. Jadi kita tuh berkuliah, ya bisa dibilang berkuliah sih gitu. Merasakan kuliah di luar negeri gitu. Mencoba gitu. Mencoba. Dan itu dari pihak penyelenggara BIM itu tuh menyediakan 8 kampus gitu. 8 kampus. Berapa berarti? Di US, di benua Amerika itu, terus ada benua Eropa itu dan benua Asia gitu. Oke, jadi ya mungkin Mas Lutfi sudah ke-spill dikit nih ya. Jadi kita mengundang Mas Lutfi itu karena tadi yang sudah dijelasin Mas Lutfi ya. Mas Lutfi itu mengikuti summer program BIM atau Beasiswa Indonesia Maju, dan Mas Lutfi itu kemarin ini guys ke Cina nih. Nah, kita mau tanya-tanya nih Mas Lutfi, di Cina itu Mas Lutfi ngapain aja? Oke, jadi ya seperti yang saya bilang tadi, saya mengikuti summer program itu seperti kuliah gitu. Jadi saya merasakan menjadi mahasiswa internasional. Gitu. Jadi ya selama 2 minggu saya di sana. 2 minggu. Saya mengikuti ya perkuliahan gitu loh. Jadi di sana tuh ada 4 course yang diajarkan di Zhejiang University, itu nama kampusnya ya. Jadi itu ada course tentang pengkodingan menggunakan bahasa Python. Python. Itu apa tuh Mas Lutfi? Ya salah satu bahasa pemrograman gitu kan. Bahasa pemrograman ada JavaScript, ada C++, Python. Ini aku Python tuh soalnya yang paling gampang. Terus ada apa lagi? Machine Vision. Itu terus ada kita mempelajari IC circuit gitu. Waduh, terus bahasanya. Dan terakhir apa lagi ya? Ini kita mempelajari bagaimana ngedevelop city menjadi sustainable city gitu. Jadi futuristik banget lah gitu. Bidangnya udah ngeri ya dari bahasanya Mas Lutfi itu aku udah wah ini pasti obrolan orang-orang hebat nih, orang-orang pintar nih ya. Nah, jadi Mas Lutfi kan ke university apa nih tadi? Zhejiang University. Zhejiang. Kalau pronunciation-nya tuh di China Zhejiang University. Nah, di sana itu Mas Lutfi berangkat sendiri kah atau ada temen? Nah, temennya itu siswa SMAIT apa gimana tuh? Jadi kami itu berangkat itu satu rombongan dari para awardi semua Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri. Itu kami ada sekitar 20 orang. 20 orang dari seluruh Indonesia gitu. Seluruh sih bisa dibilang. Seluruh. Ya
Jadi kami ya berangkat pada tanggal 30 Juni gitu. Sampai China sama sih harinya. Terus balik lagi ke Indonesia itu tanggal 13. Nah, teman-temannya Mas Lutfi ini tadi dibilang ada 20 ya? Ada 20. 20. Nah, 20 itu seumuran Mas Lutfi semua berarti nih? Iya, betul. Seumuran kita. Luar biasa. Seumuran Mas Lutfi nih, umur Mas Lutfi berapa? 17. Ya, 17 ya, sama 17 kayak Anda. Ya, seperti saya ya. 17 tahun, 20 pemuda Indonesia berangkat ke Cina. Dan itu termasuk Mas Lutfi. Wah, emang dan nggak cuman China doang yang ngadain summer program ini. Oh, nggak cuma Cina? Iya. Ada, kan tadi ada 8 universitas tuh. Oh iya. Nah, itu tuh ada Boston University di US. Oh, yang US ya. Oh ya tadi. Di US, terus ada Northwestern University di US. Terus ada apa ya itu namanya? Ya Allah, lupa. Masya Allah. Oke, di Kanada ada juga Toronto University. Toronto. Terus ada York University itu tuh di Inggris. Terus ada di Australia juga ada USyd, University of Sydney. Nah, dan biasa Singapura. Oh ya. Singapura ya. Seperti biasa ya. Nah, itu kan berarti tadi ada berapa? 8 ya? Ada 8. Nah, itu 20. Satu lagi Chicago. Oh, wah, masih ada ya. Wah. Itu terakhir. Masya Allah. Berarti 20 orang tadi itu yang ikut ke Cina apa dipencar apa gimana? Ke Cina. Jadi kalau bisa spill total yang ke 8 negara itu kan, jadi satu grup itu kan ke univ-nya masing-masing gitu. Oh ya. Berarti ya ada sekitar berapa berarti? Ada setengah penerima beasiswa Indonesia Maju. I see. Yang dapat summer program ke luar negeri gitu. Oke, tadi ya teman-teman ya, jadi BIM tuh nggak cuma ke Cina tapi tadi ada macam-macam ya, ada US, ada Australia, ada Singapura dan lain sebagainya tadi yang disebutin Mas Lutfi. Nah, kita fokus nih ke pengalamannya Mas Lutfi. Mas Lutfi kan udah ke Cina nih. Nah, Mas Lutfi waktu ke Cina itu culture shock-nya apa aja sih? Kalau boleh tahu nih. Aduh, kalau boleh di-spill semua sih banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Wah, spill yang mungkin paling kaget deh, paling kayak shock gitu. Shockin itu sih makanan. Oh iya. Makanan soalnya kan ya di sana kan kita sebagai muslim minoritas. Iya. Kan, Mas? Ya, mereka juga negara strict gitu ya. Ya agak strict gitu. Dan ya paling kami gimana ya, jadi mahasiswa internasional tuh kemarin saya jadi merasakan bagaimana susahnya itu untuk mendapatkan tempat ibadah. Ibadah juga untuk beribadah ya. Sebagai seorang muslim kan kita ibadah kita harus 5 waktu. Iya, 5 waktu. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih detail nih Mas Lutfi, kayak kalau makanan tuh Mas Lutfi makan di mana nih? Terus ada restoran halal atau gimana? Alhamdulillah sih di Zhejiang University yang mau yang international campus atau yang main campus itu di kantinnya pasti ada makanan halal. Pasti ada. Ya itu alhamdulillah banget sih. Kebantu banget. Jadi kayak sih, mau makan ya untung ada yang halal gitu ya. Kalau enggak ya udah sih. Makan. Gimana? Ada. Waduh, Lutfi. Ya tapi oke lah itu, walaupun agak kerasa monoton gitu soalnya kita ya disediain menunya itu aja. Iya. Terus ini maksud berarti makan tadi aman ya. Tadi berarti Mas Lutfi makan sehari-hari berarti di kampus itu yang ada bagian halal ya. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan keluar gitu. Itu agak susah. Bukan agak lagi, udah susah banget ya. Susah banget. Pasti strict banget ya, kayak enggak ada. Ya gitulah kan namanya makanan untuk jadi halal kan butuh banyak qualification kan gitu kan. Ya, susah lah. Jadi Mas Lutfi mungkin berpuasa nih Mas Lutfi kalau lagi jalan-jalan. Bawa bekal. Bawa bekal. Oke. Ya. Berarti ya susah banget lah ya Mas Lutfi kalau jalan-jalan sampai bawa bekal. Gitu sih. Iya. Nah, selain makanan nih Mas Lutfi, tadi Mas Lutfi bilang ibadah nih susah ya. Oh iya, betul. Tempat ibadahnya maksudnya. Ya, karena kita di sana sebagai muslim
kan minority kan. Iya. Jadi itu sangat susah sekali buat Jumatan kayak gitu. Terutama Jumatan gitu Jumatan, dan ya sholat berjamaah juga susah sih. Boleh ini nggak kasih tahu nih Mas Lutfi. Berarti Mas Lutfi itu sehari-hari kayak sholat subuh gitu, duhur itu di mana? Dan apakah dari 20 temennya Mas Lutfi itu Islam semua atau gimana? Oke. Gimana tuh? Kenapa nih Mas Lutfi? Ya. Oke. Jadi kesehariannya ya untuk sholat tuh ya biasanya saya subuh itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Di sana jam 3 ya. Jam 3. Soalnya kan emang China tuh dia agak bagian utara bumi kan. Gitu. Jadi karena summer siangnya lebih panas, lebih lama. Gitu kan. Ya terus duhur kayak Mas Lutfi, Mas Lutfi itu waktu di sana nginep tinggalnya. Oh iya. Sorry. Nah ini nih gimana? Kayaknya di Indonesia sih nggak ada. Apa tuh? Jadi ya di sana itu ada dormitory. Asrama. Oh, seperti asrama gitu ya. Asrama. Buat mahasiswa buat mahasiswa. Dan ya itu asramanya kalau boleh dibilang bagus banget. Kayak hotel bintang 4 adalah. Itu jadi asramanya tuh kayak misal ada mahasiswa dari universitas yang itu dia wajib tinggal di situ atau gimana? Enggak wajib. Kurang tahu maksudnya. Kalau kurang tahu sih. Tahu ya. Cuman kalau untuk mahasiswa internasional itu pasti fasilitasi. Iya, difasilitasi sangat itu ya. Terfasilitasi. Oh iya. Jadi Mas Lutfi ini kalau subuhan gitu-gitu di kamar. Di kamarnya. Di kamar. Iya. Oh iya, temannya Mas Lutfi, mohon maaf nih. Oke. Jadi kan karena alhamdulillah saya dapatnya itu kebetulan qadarullah yang di China. Itu jadi sekitar nggak semuanya muslim gitu. Oh iya. Ada yang non muslim. Itu ya sekitar berapa ya? Ya 60%, 70%. 60%. Wah. Non muslim. Dan mereka itu ya orang China. Indonesia kayak gitu. Dan ya rata-rata dari mereka tuh punya kenalan gitu di China. Di China nih? Iya, jadi ya itu juga sih, itu sangat membantu sih. Karena kan tadi bisa dibilang kan China kan negaranya strict ya. Nah, itu karena mereka kan jadi di sana tuh Google kan dilarang. Oh iya. Nah, iya kan Google dilarang. Gitu ya. Dan kita itu harus menggunakan WeChat. Weixin. Itu semacam Google-nya mereka gitu. Bukan, itu WhatsApp. Oh, WhatsApp. Oh iya, WhatsApp. Jadi WhatsApp. Media sosial nih saya juga pernah dengar tuh kayak dilarang gitu ya. Iya. Kayak jadi yang dari luar gitu ya. Google nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Berarti itu jadi gimana ya, untuk verifikasinya itu sangat susah. Serius, jujur susah. Jadi ya dengan adanya mereka itu teman-teman yang Cina, Indonesia yang punya kenalan di sana itu tuh sangat membantu gitu untuk verifikasi dan lain-lainnya gitu. Jadi ini ya, di Cina tuh kayak mereka punya alat-alatnya sendiri gitu ya, punya media hukum sosial sendiri, punya ini sendiri. Mereka ya gitulah, strict gitu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut nih Mas Lutfi. Tadi kita udah bahas Mas Lutfi sholatnya gimana, makannya gimana. Dari sholat Mas Lutfi berarti ya karena kesusahan akses dan segala macam ya. Jadi tuh ya kamar gitu ya. Dari kampus ke dorm tuh sekitar 3 kiloan. Maksudnya jalan kaki. Berarti setiap hari. Aslinya sih bisa kita nyewa motor sepeda gitu. Sepeda ya. Sepeda. Di sana tuh gak ada motor. Gak ada motor. Sama sekali gak ada motor. Pakainya motor listrik. Oh. Itu. Jadi pakainya ya itu sepeda listrik. Jadi mereka ramah lingkungan gitu. Iya, dan mobil pun juga udah jarang atau gimana? Enggak. Listrik semua. Listrik semua ya? Ya, gitu. Bis juga ada listrik. Ya gitulah untuk mengurangi polusi juga kan. Iya. Go green. Jadi, iya. Go green. Ya, gitulah. Tadi udah sholat, maksudnya. Oh iya, saya penasaran nih maksudnya. Jumatannya gimana Mas? Jumatan. Oke, untuk Jumatan itu aslinya kita tuh bisa mungkin kita bisa pemerintah Jumatan gitu atau
Kalau untuk pemerintah kurang tahu karena cukup strict. Ya. Dan ya gimana ya, kalau Jumatan kita bisa ngadain sendiri sih, mungkin di kamar orang gitu yang agak luas. Kalau enggak jadi di study room gitu. Nah, soalnya kan di setiap dormitory itu ada kayak hall gede gitu. Kalau enggak ya itu di study room paling. Gitu sih. Jadi tinggal sholat, khutbah. Seperti biasa lah ya. Jadi masih aman lah ya, masih bisa. Cuman gimana ya? Gimana ya? Karena di sana banyak CCTV dan jadi takut gitu, agak susah gitu. Serius susah. Jadi Mas Lutfi cari aman gitu lah ya. Cari aman aja ya. Salat duhur. Nah, tadi perbedaan Indonesia Cina tuh udah kayak. Tapi kalau bisa dibilang modernnya itu China lebih futuristik. Iya. Kita sedikit tertinggal gitu ya. Mereka teknologinya sudah ini level banget serius. Ya Allah, Masya Allah sekali. Mas Lutfi, nah tadi itu kita udah bahas Mas Lutfi di Cinanya ya. Nah, pengalamannya Mas Lutfi tadi ada segala macam lah ya. Tadi kita udah ngobrol. Kendalanya mungkin sebelum ke Cina gitu atau persiapannya, kendalanya apa aja nih? Kendalanya sih apa ya? Mungkin lebih ke culture shock sih. Culture shocknya ya, jadi berarti kayak sebenarnya mungkin di Indonesianya masih aman gitu ya. Masih aman, terus ya paling pusing-pusing dikit gitu ya. Di penerbangan paling ya itulah. Ya kan kita nggak tahu makanan haram apa halal apa haram kan pas lagi di flight pesawat gitu kan. Paling kendalanya ya bagian situ lah ya. Ya gitu sih. Sama culture shocknya waktu di Cinanya. Kalau kendalanya sih alhamdulillah nggak ada. Oke, berarti aman lah ya. Aman. Oke. Nah, teman-teman semua, tadi kita udah bahas tentang Cinanya nih ya, pengalamannya Mas Lutfi di Cina. Mungkin teman-teman penasaran nih, kayak kok bisa sih ke Cina? Nah, tadi kan kita udah spill dikit nih, tadi ada summer program BIM. Mungkin teman-teman kan nggak tahu tuh itu apa. Nah, mungkin Mas Lutfi bisa kayak kasih tahu sebenarnya kayak BIM tuh apa, summer program tuh apa, terus Mas Lutfi kok bisa sih tahu itu apa, ada BIM, terus syaratnya apa, segala macam. Mungkin Mas Lutfi bisa spill kita. Jadi beasiswa Indonesia Maju itu tuh beasiswa yang digagas oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, dan itu juga berkolaborasi dengan LPDP, salah satu penyedia beasiswa, dan itu juga berkolaborasi juga sih dengan ini Puspresnas gitu, Pusat Prestasi Nasional. Nah, jadi untuk syarat-syaratnya, sebelum ke situ, beasiswa Indonesia Maju itu terbagi menjadi 2. Jadi ada beasiswa Indonesia Maju persiapan S1 luar negeri, sama beasiswa Indonesia Maju program bergelar yang S1 luar negeri, S1, S2, S3 luar negeri gitu. Nah, untuk saya sekarang ini alhamdulillah saya jadi awardi yang persiapan. Jadi gimana ya ngomongnya? Saya tuh baru dapat yang program persiapan S1 luar negeri. Berarti yang tadi pertama tuh. Dan orang yang dapat yang program persiapan S1 luar negeri itu belum pasti dapat beasiswa yang luar negeri dari belum pasti dapat beasiswa yang bergelar, yang lanjutannya itu. Soalnya ya masih gimana ya? Ini kita nih BTW kayak rasanya Gimana nih? Bentar. Oh, maksudnya lagi merangkai kata-kata nih. Gimana nih maksudnya? Aduh. Oke lah, lanjut aja dulu. Oh iya, sambil coba. Oke.
Jadi beasiswa yang program persiapan S1 luar negeri ini cara daftarnya tuh kalian harus mempersiapkan administrasi, ya itu di administrasinya tuh kalian harus memiliki prestasi minimal finalis nasional gitu, dan apa ya, itu tuh ya kayak administrasi perlombaan biasa gitu sih. Terus apa lagi ya kalau bisa dibilang, yang lainnya itu ya kayak kita harus nulis essay gitu. Terus ya udah sih itu untuk administrasi. Terus nanti abis seleksi administrasi ada namanya itu seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara itu ya kita ditanya tentang essay kita, terus alasan pengen dapat beasiswa ini. Terus ya itu interviewnya dalam bahasa Inggris. Oh, ya berarti bahasa dari tesnya gitu juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, tadi kan Mas Lutfi ini udah jelasin ya kayak BIM itu apa gitu. Nah, kayak Mas Lutfi itu udah tahu dari mana sih dan kenapa pengen kayak kuliah di luar negeri? Iya, gitulah. Oke, jadi kalau boleh cerita ini waktu kelas 9 saya entah kenapa pengen kuliah di luar negeri gitu. Nah, itu ya motivasinya ya? Nggak tahu kenapa itu. Sejak kan pandemi kan? Iya. Nah itu terus ya kayak lihat di luar negeri asik juga gitu ya. Aslinya sih gara-gara nonton anime sih. Itu alasan paling. Tapi semakin kesini saya belajar banyak hal itu. Wah keren juga ini. Apa jadi gimana ya? Ada motivasi tersendiri gitu untuk menuntut ilmu ya, sampai ke luar negeri gitu. Terus apa lagi tadi? Ada motivasi ya? Ya gitu-gitulah. Ya terus tahu dari mana? Tahu dari mana ya? Kalau tahu dari mananya sih saya itu riset. Ya riset beasiswa biasa gitu. Jadi ya pas kelas 10 kan jujur belum tahu apa-apa tentang BIM. Jadi saya baru tahunya ya kayak lembaga. Boleh sebut nggak sih? Boleh nggak nih ya? Boleh nggak? Ya mungkin. Ya nggak apa. Jadi ada lembaga sama kayak BIM gitu, persiapan keluar negeri, kuliah ke luar negeri. Itu ya lembaga skuter. Namanya itu lembaga skuter. Mungkin itu pernah promosi di sini ya? Lembaga skuter. Saya kurang tahu nih. Nggak ingat ya? Saya kurang tahu nih maksudnya. Kayaknya pernah. Kayak pernah. Kayaknya pernah. Jadi ya lembaga skuter itu mirip-mirip, cuman karena itu lembaga jadi kita pasti berlangganan kan. Ya, kayak les gitu sih. Iya, les. Nah, ya terus setelah ikut skuter setahunan, kelas 11 kemarin awal-awal tuh baru ini nih baca-baca apa ada beasiswa dari kementerian gitu kan. Beasiswa Indonesia Maju. Ya udah langsung riset lebih dalam lagi lah. Terus coba ya. Ya alhamdulillah dapat. Ya, walaupun ya jujur setelah dapat tuh cukup susah sih ini ya. Susah sih. Susah lah. Soalnya banyak tugas-tugas juga. Iya, saingannya juga pasti. Saingannya juga Masya Allah sekali. Kuat sekali pasti ya. Hebat-hebat nih orang-orang hebat termasuk Mas Lutfi ya. Aduh. Masya Allah. Oke, Mas Lutfi. Ini nih prestasinya Mas Lutfi tuh. Jadi benar. Tadi kan untuk masuk BIM itu ada persyaratannya tadi kayak ada seleksi prestasi kayak gitu. Nasional gitu-gitu apa tadi ya apa harus finalis. Nah, Mas Lutfi itu prestasinya apa tuh? Aduh. Di-spill. Oke, ya alhamdulillah saya pada tahun 2022 memenangkan lomba essay yang diselenggarakan oleh ASEAN Government. Pemerintah ASEAN gitu. Dari apa ya? Aku aja lupa nama eventnya. Gitulah. Selain itu juga saya alhamdulillah juga finalis opsi itu kan Olimpiade Penelitian Indonesia. Terus Masya Allah. Ya berbagai
berbagai penelitian lainnya. Iya. Emang keren banget nih maksudnya. Waduh, menang di mana-mana, finalis sini. Iya. Terus untuk mendaftarkan prestasi tersebut tuh kita tuh harus melalui ini kayak jadi namanya tuh kurasi. Jadi sistem kurasi itu sistem yang mengerucutkan prestasi gitu. Jadi kan kadang ada lomba-lomba bodong gitu kan. Lomba-lomba bodong. Ya nggak bodong. Gimana ya ngomongnya? Lomba-lomba ecek-ecek gitu. Iya, ecek-ecek. Iya, gitu lah ya. Kayak gitu lah. Nah, jadi fungsi sistem ini nih buat mengerucutkan semuanya. Mengerucutkan itu. Misalnya kan kadang ada lomba yang diselenggarakan online, olimpiade online kayak gitu. Misalnya olimpiade ya online. Yeah. Kan kita nggak tahu dia ngerjainnya tuh dia yang ngerjain atau mungkin orang lain yang ngerjain, gitu kan? Iya benar-benar. Nah itu sistem kurasi tersebut tuh buat mengatasi lomba-lomba yang seperti itu sih. Dan ya kan ada lomba-lomba yang kayak gitu kan juga kadang medalinya kan bisa dibeli kan. Oh iya kan? Berarti itu dia tuh kayak biar ini tuh pure usahanya dia gitu ya. Dan ya emang harus event yang bergengsi gitu. Sedikit ya harus ini ya biar bisa dilirik. Bisa dilirik. Iya biar dilirik sama BIM-nya gitu ya. Sama HRD BIM. Iya. Nah, berarti Mas Lutfi ini kan ikut BIM itu rencananya berarti pengen kuliah di luar ya. Iya. Nah, seandainya nih Mas Lutfi kalau nggak di luar di Indo, nah Mas Lutfi mau masuk mana? Oke, kalau rencana saya sih insya Allah ya saya mau ambil teknik kimia di ITB. Teknik kimia. Ya karena gimana ya, ini bukan merasa bukan apa, cuman ya alhamdulillah saya saya emang cinta sama kimia. Cinta kimia ya. Waduh. Selain itu Mas Lutfi, ada plan B-nya nggak nih? Di ITB ya UGM lah. UGM. Dekat-dekat aja. Ambil apa nih? Sama. Oh, sama ya. Kalau nggak teknik kimia ya kimia. Udah itu aja sih. Jadi itu ya. Oke. Jadi Mas Lutfi tadi ya kalau ya memang prioritasnya lagi pengen banget fokus luar negeri. Iya, luar negeri. Cuman untuk luar negeri tersebut kan susah. Gimana ya? Persyaratannya tuh banyak loh. Serius. Jadi ya kita tuh tetap pakai UTBK, ya UTBK-nya luar negeri gitu sih. Jadi ada itu tesnya tuh namanya SAT, SAT atau ACT. Ya itu. Jadi ya kayak UTBK gitu lah. Iya. Terus dan satu lagi tuh bahasa. Ya, pastilah IELTS. Iya. IELTS ya itu. IELTS tuh International English apa ya? LST-nya aku lupa. Jadi ininya itu apa tuh? Itu kayak kalau di Jepang itu kan ada JLPT. Ya apa ya? Waduh. Gimana? Itu tuh untuk menilai seseorang tuh gimana ya? Bagaimana seorang tersebut tuh dapat berbicara seperti native speaker. Kayak tes gitu ya? Iya. Ujian. Iya emang tes. Oke, Mas Lutfi. Jadi tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Tadi kita udah ngobrol tentang BIM ya, syarat-syaratnya apa, terus tadi programnya ngapain aja. Tadi juga Mas Lutfi cerita pengalamannya di sana ya. Yang jelas pasti persiapannya nggak gampang dong. Betul. Ya pasti susah lah ya. Nah, berhubungan dengan ini, bantuan apa aja sih yang diberikan sekolah kita tercinta nih, Smait Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto untuk membantu Mas Lutfi mengikuti program ini lah. Bantuannya tuh apa aja nih? Oke, jadi banyak banget ya. Untuk dapat beasiswa ini kan kita diperlukan prestasi gitu. Nah jadi alhamdulillah sekolah juga memfasilitasi untuk siswanya itu berprestasi gitu. Jadi ya nggak cuma di bidang akademik doang gitu, kayak KIR, KIR atau biasanya Olimpiade Sains kan. Iya kayak gitu-gitu ya. Dan yang lainnya juga ada gitu. Non akademik ya. Non akademik kayak ya bidang olahraga betul banget. Nah, terus untuk saat saya pendaftaran gitu, itu alhamdulillah untuk administrasinya alhamdulillah sekolah
sangat mudahkan saya gitu. Oh, sangat bantu Pak. Sangat membantu banget. Pasti ribet banget tuh. Wah, ribet. Ya ribet. Ya nyari tanda tangan ke sana sini kan. Alhamdulillah dimudahkan. Sudah dimudahkan gitu. Mantap memang. Dan ya TU-nya juga sangat membantu gitu. TU-nya ya. TU-nya membantu. Ya, krunya juga baik-baik. Krunya ustadz-ustadznya. Dan juga teman-temannya Mas Lutfi. Teman-temannya pasti support Mas Lutfi. Sangat support. Sangat support ya. Family friendly banget nih teman-teman di Smait Al-Irsyad. Ya saling menginspirasi gitu. Iya, saling mendorong untuk menuju kebaikan. Ya masih banyak lagi sih dan gak bisa disebutin satu-satu ya. Pasti banyak banget lah bantuannya diberikan. Ya lebih banyak lah pokoknya ya Mas Lutfi. Ya oke, mungkin teman-teman ya karena waktunya sudah lama nih ya. Mungkin kita cukupkan aja ya podcast pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman semua yang mungkin tertarik dengan program yang Mas Lutfi tadi ikuti, ceritakan segala macam, mungkin bisa ngobrol-ngobrol langsung ya sama Mas Lutfi nih, secara langsung nih, biar mungkin lebih detail lah, lebih apa ya. Terus juga ini Mas Lutfi, ada pesan-kesan nggak nih buat bukan pesan-kesan, motivasi ya, pesan motivasi buat adik kelas mungkin yang mau di luar negeri gimana, yang mau ikuti jejak saya gitu. betul. Tips and tricks segala macam mungkin ya. Pesan dari saya sih ya tetap semangat belajarnya gitu. Dan gimana ya, jangan lebih banyak lah. Gimana tuh maksudnya? Pesannya untuk saya, untuk adik-adik kelas, kejarlah mimpi kalian itu sampai dapat gitu. Iyalah, serius lah. Iya. Benar. Dalam mengejar mimpi tersebut tuh kalian juga harus tetap memperhatikan etika gitu kayak. Betul. Jangan tinggi hati, tetap gitu. rendah hati, tetap rendah hati gitu. Mau gimana pun situasinya, mau gimana pun. Sepintar apapun kalian, sebanyak apapun ilmu yang kalian dapat gitu, tetap rendah hati. Sebanyak apapun prestasi kalian, tetap rendah hati. Serius, itu yang paling utama. Saya sangat setuju sama Mas Lutfi. Masya Allah ya. Emang pesan dari Mas Lutfi ini sepertinya kayak beliau tuh udah ini nih mengalami banyak sekali ini ya proses, jadi kayak maksudnya dia tuh berpesan kayak pokoknya apapun yang terjadi, tetap rendah hati teman-teman. Jangan sampai congkak, serius. Iya. Saya juga mau nambah sedikit kata-kata ya. Gimana nih? Teman-teman semua. Ini nih. Intinya apapun yang terjadi silahkan dinikmatin aja teman-teman. Betul. Mau ada senang-senang, mau sedih. Kalau teman-teman misal ngestak nih mikirin bagian sedihnya terus, itu nggak bisa. Gitu tuh malah nggak berproses kalian. Jadi apapun yang terjadi, saya berpesan nikmatin aja semuanya, ikutin alurnya, tetap enjoy. Ya, ngalir aja. Ya, mungkin itu aja ya pesan dari saya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya sama Mas Lutfi. Ini terima kasih banyak nih Mas Lutfi udah mau ya jadi narasumber pada podcast kali ini. Sangat berterima kasih telah diundang. Sama-sama Mas Lutfi. No problem. Ya. Jadi mungkin teman-teman itu aja ya podcast pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video dan channel Smait Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. See you on the next podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.